Kami dari kelompok 9 ingin membahas tentang PTSD. Pasti kalian juga bertanya-tanya dong, PTSD itu apa sih? Itu kan. Nah, PTSD sendiri itu singkatan dari Post Traumatic Stress Disorder, atau artinya gangguan mental yang terjadi pada seseorang karena mengalami kejadian traumatis. Nah, jadi gangguan PTSD ini cenderung membuat penderitanya merasa cemas dan takut saat teringat peristiwa traumatis tersebut. Dan untuk kasus PTSD sendiri di Indonesia, berdasarkan survei kesehatan mental nasional Indonesia, ada sekitar 0,5% dari 2,4 juta remaja di Indonesia mengalami gangguan mental, termasuk PTSD. Dan untuk kasus PTSD di dunia diperkirakan mencapai 200 juta orang. Menurut WHO atau World Health Organization, atau yang biasa kita kenal Organisasi Kesehatan Dunia, itu memperkirakan sekitar 3,6% populasi global atau lebih dari 250 juta orang mengalami PTSD dalam setahun terakhir ini. Nah, tentunya itu bukan jumlah yang bisa dibilang sedikit kan teman-teman. Dan pastinya mereka-mereka ini gak mungkin dong bisa tiba-tiba punya PTSD gitu. Tentu ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu diantaranya bisa karena seseorang tersebut mengalami kecelakaan atau ada di zaman perang. Terus juga bisa karena perundungan atau bully. Terus bisa karena pelecehan seksual juga, kekerasan fisik, bencana alam, bahkan pernah menderita penyakit yang bisa mengancam nyawa orang tersebut. Contohnya seperti serangan jantung. Nah, jadi itu dia beberapa penyebab yang bisa menyebabkan seseorang itu punya gangguan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya PTSD. Yang pertama, adanya kejadian traumatis. Yang kedua, emosi yang cenderung tidak stabil. Ketiga, riwayat keluarga kandung yang memiliki gangguan mental. Keempat, tidak mendapatkan dukungan dari kerabat terdekat. Yang kelima, memiliki pekerjaan yang berisiko mengalami peristiwa traumatis seperti militer, dokter, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, menggunakan obat-obat terlarang serta mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Selanjutnya, ada beberapa gejala umum PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Yang pertama itu munculnya ingatan kejadian masa lalu yang menakutkan. Munculnya ingatan kejadian masa lalu ini akan sangat mengganggu penderitanya, sebab dia akan mengingat kejadian-kejadian yang membuatnya trauma. Misalnya kejadian kecelakaan, penderita akan sangat ingat bagaimana kecelakaan terjadi dan akan sangat mengganggu pikirannya. Yang kedua itu ada mimpi buruk. Karena trauma yang dialami dapat mengganggu kemampuan otak untuk memproses dan mengatasi ingatan traumatis. Otak mungkin terbiasa mengaitkan tidur dengan tekanan akibat trauma sehingga menyebabkan mimpi buruk yang berulang-ulang. Gejala umum yang ketiga itu cenderung menghindari tempat atau hal-hal yang berkaitan dengan kejadian traumatis. Penderita akan menghindari tempat atau hal-hal yang berkaitan dengan kejadian traumatis karena jika dia kembali ke tempat tersebut, dia akan kembali mengingat dan merasakan traumatis. Misalnya kejadian tenggelam, penderita akan menghindari tempat yang berkaitan dengan air. Yang keempat, stres dan sering muncul pikiran negatif. Penderita akan sering stres karena pengalaman traumatik dapat mengaruhi tubuh dan pikiran penderita sehingga mereka sering merasa seolah-olah mengalami kembali peristiwa tersebut. Gejala umum PTSD selanjutnya itu sulit untuk tidur. Penderita ini akan sulit untuk tidur dikarenakan mengalami stres kronis yang akan mengganggu kualitas tidur. Ditambah, dia berpikir jika dia tidur dia akan bermimpi buruk, di mana di dalam mimpi itu akan mengingatkan dia kejadian-kejadian trauma yang menimpanya. Gejala selanjutnya itu merasa takut untuk bertemu orang lain.
ini biasanya terjadi pada penderita PTSD yang mengalami pelecehan atau bullying, di mana dia akan takut bertemu dengan orang lain karena kejadian yang membuatnya trauma disebabkan oleh manusia. Misalnya pada pelecehan, dia akan takut bertemu dengan laki-laki. Selanjutnya, sulit berkonsentrasi dan mudah terkejut. Penderita ini akan sulit berkonsentrasi disebabkan kecemasan yang tinggi. Dan yang terakhir, tidak ada hasrat untuk melakukan kegiatan yang biasa digemari. Menurut saya, ini disebabkan karena terlalu memikirkan kejadian-kejadian yang menyebabkan stres sehingga tidak ingin melakukan kegiatan, apalagi kegiatan yang membuat dia trauma. Nah, itu semua gejala-gejala umum post-traumatic stress disorder. Selanjutnya, diagnosis PTSD atau post-traumatic stress disorder. Yang pertama ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini guna mengetahui masalah medis yang menyebabkan gejala. Yang kedua, evaluasi psikologis. Ini mencakup diskusi tentang tanda dan gejala yang memengaruhi pada peristiwa PTSD. Dan yang terakhir ada menganalisis kondisi pasien berdasarkan teori acuan. Misalnya pada teori diagnostikan Statistical Manual of Mental Disorder dari American Psychiatric Association sebagai acuan. Teori ini berisi tentang dampak rasisme dan diskriminasi pada diagnosis dan manifestasi gangguan mental. Manual ini akan membantu dokter mendefinisikan gangguan mental. Nah, teman-teman, itulah beberapa diagnosis PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Cara pengobatan untuk penderita Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Yang pertama adalah terapi kognitif atau cognitive therapy. Terapis ini membantu pengidap PTSD untuk memahami dan mengubah pola pikir negatif terkait trauma yang dia alami, sehingga mengurangi efek trauma yang ditimbulkan dari PTSD itu sendiri. Yang kedua itu ada terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy, atau yang biasa disebut juga dengan CBT. CBT dapat mengatasi perilaku yang mungkin muncul sebagai respon terhadap trauma, membantu individu mengembangkan strategi coping yang lebih sehat. Yang ketiga, terapi kelompok. Berpartisipasi dalam sesi kelompok dengan individu yang mengalami pengalaman serupa dapat memberikan dukungan emosional dan pemahaman. Keempat, terapi EMDR atau Eye Movement Desensitization and Response Processing. Terapi EMDR melibatkan gerakan mata yang terkendali untuk membantu individu memproses dan mengurangi ketegangan yang berkaitan dengan trauma. Yang kelima, pengobatan farmakologis. Beberapa obat diresepkan untuk mengelola gejala, seperti antidepresan atau ansiolitik. Tentu saja obat-obat tersebut dikonsumsi wajib sesuai petunjuk dokter untuk menghindari efek samping yang tidak diketahui. Dan yang terakhir adalah terapi paparan atau exposure therapy. Hal yang dilakukan dengan cara mendekati pasien terhadap situasi di mana situasi tersebut biasanya ditakuti oleh pasien. Obat-obatan yang bisa digunakan untuk mengobati penderita Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Yang pertama itu ada obat anti cemas. Obat anti cemas ini digunakan untuk meredakan kecemasan pasien PTSD yang berlebih karena traumanya. Obat anti cemas ini biasanya diresepkan oleh dokter dalam waktu yang singkat. Yang kedua ada prazosin. Prazosin digunakan untuk mengurangi mimpi buruk yang biasanya dialami oleh penderita PTSD. Yang ketiga ada antidepresan. Antidepresan berfungsi untuk membantu meringankan depresi, sulit berkonsentrasi, dan hal sejenis yang berkaitan dengan gejala PTSD.